kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini, saya Bu Maria mau menyapa semua subscriber Pas Agape. Singkatan dari Pas Agape adalah Pasukan Akhir Zamannya Tuhan. Ya saudara, kita ini ada di penghujung akhir-akhir zaman. Jadi kita mau tidak mau harus segera sadar. Dan kita boleh melihat semua situasi dunia. Dan kita merasa di dalam roh kita. Oh iya, ini bukan saatnya kita leha-leha ataupun kita bersantai-santai lagi, tapi saatnya ayo kita mengejar semua ketinggalan kita. Kita mengejar semua apa yang merupakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, pada sore hari ini saya mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya untuk saudara yang menonton YouTube Pas Agape yang Tuhan taruh. Di mana semua saudara yang terhubung dengan subscriber, kami doakan karena bukan satu kebetulan ya saudara menjadi subscriber Pas Agape, karena ada yang khusus ya, mungkin ada ratusan ribu yang menonton, tapi hanya baru saya lihat 15.000 ya yang menjadi subscriber. Tapi nggak apa-apa, memang kita tidak memaksa, tapi ada pesan Tuhan khusus buat semua subscriber Pas Agape. Dan saya mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan juga apa yang merupakan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara yang mengikuti YouTube Pas Agape. Mungkin ada yang sudah lama atau yang baru ya. Tapi saya percaya Tuhan taruh di hati kita, dari roh ke roh kita terhubung ya. Bukan secara jasmani, bukan secara pikiran perasaan kita terhubung dengan Pas Agape, tetapi dari roh kita dan juga roh yang ada di dalam saudara. Bersaut-sautan ya, roh dalam dengan roh ya saudaraku. Jadi saudara, saya ada beberapa kesaksian dari para subscriber di mana mereka bisa WA call atau konseling atau menceritakan semua kejadian dalam kehidupan mereka, ataupun ada mimpi penglihatan yang mereka belum mengerti artinya dan mereka WA saya, telepon saya atau chat WA ya, di mana dia menanyakan artinya apa sih gitu ya. Nah, ada salah satu subscriber ya, di mana dia itu pada suatu hari dia bermimpi ya. Mimpinya dia melihat sekeranjang, biasa kan sekeranjang buah-buahan ya, ini sekeranjang balon saudaraku ya. Nah kemudian, terus kemudian dia mengerti dan tahu bahwa artinya engkau didapati terlalu ringan. Balon itu kan ringan ya. Jadi terus saya bilang, "Ayo kamu bekerja, mulai saat ini bekerja buat Tuhan, bekerja buat kerajaan Allah, kumpulkan hartamu yang di surga," ya. Ya gimana, Bu Maria caranya? Ya udah kamu yang bisa kamu lakukan, kamu bisa mendoakan orang, kamu bisa berbagi ya, dan kemudian dia bilang, "Bu Maria boleh deh aku mau support untuk memberi Alkitab-Alkitab," ya saudara. Dia akhirnya kirim ke rumah saya 20 Alkitab, puji Tuhan ya. Dia mulai mengisi, kehidupannya dengan sesuatu yang berarti ya. Karena apa yang kita kerjakan di bumi ini membawa dampak di kekekalan, saudaraku ya. Nah, kemudian saya juga ada satu teman di mana dia
masuk dalam persekutuan doa kami. Nah, pada suatu hari dia berdoa dan kemudian ada suara ya, ini benar-benar suara audible ya. Kadang Tuhan bicara lewat audible ataupun lewat mimpi dan penglihatan. Terserah Tuhan ya, kita tidak mencari-cari penglihatan, kita tidak berkajang pada penglihatan-penglihatan. Tapi Tuhan kalau berikan itu ada maknanya, ada artinya. Karena biasanya penglihatan itu di alam roh sudah terjadi, maka terjadi di alam jasmani, saudaraku ya. Jadi kita harus dewasa rohani sehingga mengerti dan boleh kita mengetahui apa maknanya, apa artinya, walaupun kadang masih ada yang tersembunyi, saudaraku ya. Nah, saudara, biarlah kita dewasa rohani pada akhir zaman ini, jangan didapati ringan. Nah, dia waktu itu mendengar suara, waktu dia berdoa, "Kamu didapati terlalu ringan." Waduh, apa Ci artinya Ci? Ya itu, kamu belum ada upah di surga, saya bilang gitu ya. Masih ya apa yang kamu perbuat tuh belum 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 membawa dampak bagi surga, bagi Tuhan, bagi kekekalan, bagi sesama, saudara. Ayo, terus dia mulai belajar memberi membagi, di kantornya ada satpam, dia bagi uang atau mungkin dia membagi makanan ya, karena kasihan, karena kekurangan. Ya, kita harus punya belas kasihan Tuhan. Dalam setiap apapun kita harus lakukan dengan kasih, saudara. Karena kasih Tuhan sudah penuh dalam hidup kita, maka kita bisa mengasihi orang lain. Nah, kemudian ada lagi ya, ini salah satu subscriber dia cerita, "Bu Maria, aku suatu hari dikasih mimpi, aku dibawa Tuhan ke surga dan dia perlihatkan suasana surga, dia berjalan bersama Tuhan. Nah, kemudian pada saat dia berjalan, aduh, ada rumah yang bagus-bagus, yang indah-indah ya. Kemudian dia berjalan di satu perkebunan ya seperti gandum gitu ya. Nah, kemudian di tengah-tengah sawah itu, nah dia lihat ada satu rumah kecil tapi masih buruk gitu loh, masih jelek rumahnya. Terus Tuhan bilang, "Itu rumah kamu," katanya gitu. Ya, terus dia terbangun. Saya bilang, "Iya, itu berarti kamu belum selesai. Rumah kamu di surga masih jelek, masih berantakan, masih belum jadi." Saya bilang, "Ayo bekerja buat Tuhan. Dengan itu kita mengumpulkan harta kita di surga." Karena Tuhan berjanji suatu hari Dia akan datang ke dunia ini menjemput kita dengan membawa upahnya, Saudara. Saudara sering baca Alkitab deh. Jadi saudara tahu apa yang saya katakan. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi ini juga membawa upah. Ya, upah beda-beda ya. Kalau saudara rajin, mungkin saudara bisa bekerja ya, sekuler, bisa bisa memberi membagi untuk pelayanan, untuk orang-orang miskin, untuk apapun juga saudara bisa lakukan ya saudara. Nah, kemudian ada juga salah satu anak muda ya, subscriber saya itu bilang, "C, saya subscriber Cimaria, iya, tinggal di mana? Di Solo," katanya. Dia anak muda, saudaraku ya. "Gimana C, beli tanah?" Ini dia mau beli tanah, beli apa, mungkin kalau ada kerusuhan atau ada apa-apa dia kabur ke desa gitu ya, ke gunung. Saya bilang, "Ya terserah, kalau ada uang lebih ya boleh, minta hikmat Tuhan." Karena kalau kita pikirannya hanya terus di bumi, kita akan melekat sama harta kita. Walaupun kita punya banyak uang, bisa punya deposito, punya banyak uang, dan pikirannya ini gimana uang ini harus dikemanakan. Terus ada yang pendeta ini bilang, udah beli tanah, beli beli rumah, beli invest, beli perkebunan atau beli apa. Boleh, bukannya saya nggak boleh, cuman membawa dampak nggak pada kekekalan? Membawa kemuliaan Tuhan nggak dengan apa yang kita lakukan dan apa kita kerjakan? Ya, oke dia nanam-nanam pohon-pohon atau buah-buahan atau sayur-sayuran, kan juga bisa dijual, bisa berbagi, memberi pada yang kekurangan ya. Jadi kita harus ambil hal-hal yang positif ya, yang kita lakukan, kita kerjakan itu harus membawa dampak pada kekekalan, saudara. Jangan hanya untuk diri kita, "Oh nanti kalau kerusuhan kita kabur, kita kabur." Jadi egois, jadi takut ya. Jadi ada satu ketakutan, saya bilang itu tidak perlu deh. Karena banyak subscriber saya juga bilang, "C, waduh ini gawat C, gawat nih, harus kita udah lari ke gunung, ke pedesaan." Saya bilang, "Tenang aja," saya bilang, "Tuhan itu beserta dalam kita, damai sejahtera Tuhan memerintah hati kita." Kalau kita tetap bilang stay di kota, tenang, ya, kita lakukan bagian kita sekalipun kita akan dibunuh, kita akan disiksa, kita akan dianiaya. Itu kalau memang bagian kita yang Tuhan izinkan, gak apa-apa kita terima. Ada saatnya Tuhan bilang lari, ya kita lari. Maka
Kita harus peka mendengar suara Tuhan di akhir zaman ini. Jangan bingung oleh suara-suara hamba Tuhan ini begini, pendeta ini begini, ya nabi ini bilang begini. Ya saudaraku, maka saya juga sarankan ayo dekat sama Tuhan, dengar suara Tuhan. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh angin suara-suara pendeta ya, suara-suara kenabian. Ya, kita harus dengar suara Tuhan karena nabi pun di akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu. Dan kemarin saya dapat dari teman pendoa ya, bahwa di Jakarta itu ada satu bulatan besar hitam. Itu tahu nggak saudara, lagi diojok-ojok, lagi mau dirubuhkan ya, bulatan itu ya, seperti ibaratnya kayak sarang lebah, lagi dioyok-oyok. Kalau buyar itu bahaya ya saudara. Itu tahu nggak, roh-roh penyesat, lagi diojok-oyok sama paranormal, sama orang-orang pintar, orang-orang sihir, gereja setan, semua. Karena itu kalau terbuka, kalau itu pecah, itu roh-roh penyesat itu makin dahsyat di akhir zaman. Jadi kita ayo jangan sampai kita disesatkan oleh keadaan zaman, dan kita pun bingung dengan keadaan zaman. Kedepannya akan semakin berat ya, kedepannya akan semakin kegoncangan besar. Kalau saudara tidak prepare, ya tidak siap sekarang ini, saudara akan tergoncang dan akan murtad saudara. Maka pada saat kita ini PPKM masih PPKM ataupun COVID sudah menurun, kita harus perkuat manusia roh kita. Saya sering bilang sama teman-teman baik di YouTube maupun di WA gitu ya, atau teman persekutuan doa, ayo kita saatnya perkuat manusia roh kita. Isi dengan firman Tuhan, isi dengan doa, isi dengan kita berpuasa saudara, ya, dan juga melayani Tuhan. Kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Ya saudara, dan kemudian juga ada kesaksian dari salah satu ibu ya, dimana dia juga menonton YouTube Pas Agape. Dia juga dari roh ke roh itu bersatu dengan saya melayani jiwa-jiwa. Dia mensupport ya ke lumbung-lumbung Yusuf. Saya bilang puji Tuhan ya, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak bagi saudara yang sudah mensupport di lumbung-lumbung Yusuf itu. Saya percaya Tuhan akan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Dan apa yang kita kerjakan bersama-sama ini harus membawa dampak kepada kekekalan ya, baik yang menyumbang, baik yang melakukan, baik yang memberi, yang membagi saudaraku. Saya juga kemarin diingatkan Tuhan, Tuhan kayaknya harus buka lumbung-lumbung Yusuf di setiap kota-kota. Saya lihat di Google, kota-kota di Indonesia itu ada 90 lebih loh. Jadi saya memang udah mulai support beberapa kota ya, dimana dia sehati dengan saya. Kalau ngobrol tuh dari roh ke roh tuh nyambung gitu ya. Itu bisa saya juga bagikan ya kepada mereka-mereka itu, supaya di kotanya mereka melayani, bekerja. Di kotanya boleh penjangkauan jiwa maupun bisa membagikan dari lumbung-lumbung Yusuf ini, saudara. Sehingga mereka bisa baik secara rohani dan jasmani. Kita doakan semua beras, minyak goreng, kecap, mie ya, kita doakan supaya mereka yang memakannya Tuhan dijamah, supaya mereka menerima jalan keselamatan, melihat jalan keselamatan. Kemarin belum lama saya ada dengan beberapa teman ke satu gereja di mana dia sekelilingnya masih orang muslim semua. Dikumpulkan hampir 60 orang ya, besok Sabtu 30 orang. Jadi kita doakan mereka, kita salurkan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga mereka pun merasakan jamahan Tuhan. Mereka suatu hari bilang, Tuhan Yesus, ya, suatu hari dia berkata, Tuhan, mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang hidup, mana Tuhan yang menciptakan saya, mana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu aku mau. Ya, mereka suatu hari mencari Allah yang benar, Allah yang hidup, dan kita salurkan, kita datangi mereka kasih dan kuasa Tuhan. Kita doakan saudara. Ya, di samping makanannya kita doakan, dan juga sehingga menjadi berkat bagi mereka. Ada satu sukacita ya. Kadang saya kemarin doakan juga sampai ibu itu menangis, hampir rubuh ya, hampir jatuh waktu didoakan. Mungkin dia punya beban, punya masalah, punya sakit penyakit ya. Kita juga doakan supaya ada kesembuhan yang mengalir. Ya, karunia-karunia Roh Kudus akan bekerja pada saat kita melayani. Sedangkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya saja berkeliling ya, dari kota ke kota, desa ke desa, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, saudara.
Ya, jadi saya sangat mengucap syukur bagi saudara yang sudah mensupport di dalam lumbung-lumbung Yusuf. Saya percaya Tuhan akan bukakan lagi banyak orang jadi bendahara-bendahara Tuhan. Bendahara-bendahara Tuhan itu siapa sih? Mereka yang mempunyai perusahaan, mempunyai pekerjaan, mempunyai bisnis yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sehingga mereka tahu tujuan Tuhan ada di situ, saudaraku ya. Karena mereka tidak mengerti. Mungkin selama ini, oh, yang penting gue kaya. Tiba-tiba bisa jadi konglomerat atau jadi tiba-tiba berlimpah-limpah hasilnya. Tapi kalau tanpa tujuan Tuhan, mereka akan kering. Mereka akan tidak mengerti untuk apa mereka diberkati atau untuk kaya raya. Ya, pada saat mereka menyambung dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, maka tujuan Tuhan itu ada di dalam orang itu. Ya, saudara, sehingga mereka tuh jadi orang kaya yang berarti bagi banyak orang, saudara. Ya, kemarin juga ada subscriber saya sering nyambung ya dalam telepon itu. Saya kadang kalau dia cerita masa lalunya mereka, masa lalu mereka itu kesulitan, kekurangan, nggak makan, saudara. Bahkan maminya punya anak 6, maminya seorang pendoa udah nggak tahan, mau bunuh diri. Saya juga ikut nangis, saudara, waktu nelpon itu ya. Aduh, Tuhanku Yesus, mungkin kehidupan saya nggak seperti dia gitu ya. Kalau saya mungkin masih ya makan telur satu dadar dibelah 6. Anak mama saya kan 6 ya. Mungkin juga kadang makan ya sama kerupuk kecap ya. Tapi ini mamanya sampai nggak tahan mau bunuh diri, saudara. Saya sampai ya dengarnya juga sedih ya. Maksudnya mengurus anak nggak punya apa-apa, sampai nggak tahan. Mama udah nggak tahan mau bunuh diri. Tapi anak-anaknya bilang bertahan, "Jangan, Ma, jangan ya." Nah, sekarang anaknya itu diberkati berlimpah-limpah. Mau beli apa aja bisa sekarang, dia cerita. Dan dia teringat bahwa mamanya pun mencintai Tuhan. Sehingga dia memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, termasuk memberkati lumbung-lumbung Yusuf. Dan juga memberkati pendoa-pendoanya. Ini buat hamba-hamba Tuhan. Ini buat beli motor. Ya, silahkan, saudara. Saya hanya salurannya saja, saudara. Saya percaya ke depannya berkat Tuhan akan semakin dibukakan. Ya, ada beberapa tempat yang kami layani itu masih ngontrak, saudara. Petak lagi, sempit-sempitan, panas, saudaraku ya. Tapi kita sukacita aja. Tapi kadang saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan berkati saya lewat lumbung itu, saya akan memberikan mereka rumah-rumah, mobil-mobil, yang second, yang baru, yang terserah Tuhan lah, saya bilang gitu. Yang penting mereka itu punya sukacita, punya apa ya, kayak reward dari Tuhan, mendapatkan penghargaan. Karena ada yang komen juga, Cimaria berarti Cimaria teori kemakmuran. Enggak, kalau teori kemakmuran itu buat saya, semua buat saya enggak. Saudara, saya hanya salurannya. Saya cukup dari usaha pekerjaan saya ya, cukup dari bisnis keluarga. Tapi kalau untuk orang-orang banyak itu ya, nah Tuhan bukakan lagi sehingga saya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi lewat YouTube ini. Sehingga mereka diberkati berlimpah-limpah, sehingga pelayanan mereka sukacita. Oh iya, ini Tuhan yang memberkati mereka. Sehingga lebih semangat lagi melayani, lebih semangat lagi menjangkau jiwa, saudaraku ya. Dan saya dengar juga ini beberapa waktu teman bilang, sekarang ini Cimaria tahu nggak, antek-antek antikris aja bisa itu loh, memberi untuk orang yang susah. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Mau apa? Yang penting mereka jadi antek-antek antikris, saudara. Mau rumah, kamu mau mobil, mau apa? Yang penting mereka masuk gereja setan. Mereka masuk jadi antikris ya, menjadi antek-antek antikris, saudara. Apalagi kita, ayo kita duluan yuk. Kita minta dari Tuhan berkat yang berlimpah-limpah. Kita doakan bendahara-bendahara Tuhan. Kita doakan yang mau jadi lumbung-lumbung Yusuf. Mereka bisa membagi, menyalurkan. Ya, saudaraku, ayo kita duluan. Jangan kita keburu sama setan, keburu sama antek-antek si jahat. Kita duluan anak Tuhan bergerak di depan untuk penginjilan. Karena akhir zaman tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Ini kita udah masuk terjepit, saudara ya. Kuda putih udah berjalan. COVID sudah berjalan, tidak akan pernah selesai. Bahkan akan menimbulkan kegolakan ya, kegoncangan ya. Belum di dalam kuda merah perang, kuda hitam kelaparan, kuda hijau dibunuh ya. Ada terjadi anak-anak Tuhan banyak yang martir, saudaraku. Sehingga uang tidak ada artinya lagi, kegoncangan, bisa cashless semua bisa tergoncang. Tiba-tiba uang di bank bisa raib,
di deposito bisa raib saudaraku ya. Jadi kita anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini bijaksana. Ayo peka sama Tuhan. Jangan kita hidup egois untuk diri kita sendiri, hanya untuk menyalurkan kedagingan kita. Kerat kita salibkan dengan banyak melalui doa dan puasa dan peka dengar suara Tuhan, lakukan apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan saudaraku ya. Dan juga ada salah satu subscriber di daerah Surabaya kemarin beberapa waktu lalu ya, dia telepon saya, "C, tolong doain C," katanya. Dia tersangkut ya, berapa ya, 146 miliar saudaraku. Jadi ada uangnya dia kira-kira 10% yang ikut bangkrut ya, tersangkut ya, supaya Cimaria bantuin doa. Saya lihat Cimaria ada urapannya, ada kuasanya. Dia juga anak Tuhan, orang Kristen, tapi sebelumnya dia agama Buddha ya. Tapi dia sekarang udah percaya Yesus, mungkin udah beberapa tahun percaya Yesus. Saya bilang, ayo kita dukung doa, nggak apa-apa. Terus dia bilang, iya C, ayo C, tolong C, dukung doa C, nanti saya akan kasih CC persentase. Jangan. Dia akan kasih saya komisi gitu, maksudnya akan kasih, seperti dia tuh seperti mau bernasar kalau Cimaria dan timnya berdoa sehingga uangnya dia 14,5 miliar itu keluar, maksudnya kita dapat kebagian gitu. Terus saya bilang, jangan ngomong tentang uang, jangan ngomong tentang mau kasih saya. Saya bilang, itu nanti urusannya kamu aja dengan Tuhan, mau kamu kasih siapa kek, terserah. Kita pendoa ini, dan saya pun bukan bergerak dengan dengan kayak ibaratnya kayak disogok gitu ya, kamu doain nih nanti kamu dikasih duit gitu ya. Ya saya sih nggak perlu duit, saya bilang. Tapi terus dia bilang, enggak, nanti kan masuk lumbung-lumbung Yusuf gitu ya. Saya sih orangnya sederhana aja, yang penting tiap hari dapat makan sekali aja, kalau puasa udah cukup. Saya juga orangnya nggak hedonisme, nggak harus belanja baju ini ke salon ono, enggak. Sederhana aja kalau saya hidupnya. Jadi kalau uang saya bilang, jangan Bapak, jangan ngomong soal uang. Saya bilang yang penting masalah Bapak ya udah kita doakan. Terus saya tanya ke pendoa, gimana Bapak ini? Iya, kita harus ambil doa 2 minggu, doa puasa. Ya udah, saya bilang sama dia, "Pak, kata para pendoa ya, kita semua ngomong kamu harus doa puasa 2 minggu untuk masalahnya." Terus dia bilang, "Aduh, saya nggak kuat nih puasa nih, bisa lemas, bisa nanti pusing keleyang-keleyang kalau puasa." Ya udah Pak, ini kan masalah Bapak. Kalau Bapak nggak mau ambil doa puasa juga buat masalah Bapak, gimana Bapak mau menang? Saya bilang gitu. Ya kita kan cuman dukung, doa, ya kan? Kita cuman dari belakang kita dukung. Dan akhirnya dia mau juga ya doa puasa, saudaraku ya. Dan juga dia cerita, jadi ini kita cerita tentang subscriber ya, dan juga para eh, penglihatan mereka ya, mereka mendapat penglihatan apa yang terjadi. Nah, Bapak ini akhirnya cerita sebelum dia punya usaha gabungan koperasinya bangkrut itu, dia itu dapat penglihatan. Jadi dia ada satu kolam kayak kolam ikan ya, kolam akuarium besar gitu, banyak ikan-ikannya. Nah, suatu hari dia lihat penglihatan, ada satu perempuan nuangin air dan juga ada ikannya. Ikannya itu aneh, kepala dan tulang doang masuk ke kolam ikan. Jadi itu membawa racun. Jadi semua yang ada di dalam akuarium itu kolap, semua ngambang, belum mati, semua ngambang kolap. Terus ada 2 ekor ikan meloncat ya ke meja. Nah, itu masih hidup ya. Nah, itu dia bilang itu dia gitu ya. Saya bilang, "Ya udah Pak, kita doa aja. Siapa tahu Tuhan nanti bukakan jalan, gimana rencana Tuhan." Iya, Cimaria doa. Soalnya dia lihat katanya ada satu gantungan di pintu itu, gantungan kuning itu ada bubuknya. Nanti kalau bubuknya ini ditabur di akuarium itu, maka ikan-ikan yang kolab itu, yang belum mati ya, masih ngambang itu, setengah mati itu akan hidup lagi. Ya udah deh Pak, kita doa deh. Nah, doa saudaraku ya, kita ambil doa puasa nih 2 minggu ya, supaya kita bisa bantu orang, nolong orang nih, Bapak ini gimana gitu kan. Nah, di pertengahan-pertengahan kemudian ada pendoa saya pada bilang, ini Bapak kayaknya masih nyampur. Nyampur tuh gini loh,
ke hamba Tuhan iya, ke kita iya minta didoain, tapi ke kuasa-kuasa kegelapan, ke paranormal pun iya, saudaraku. Jadi nggak bisa dicampur, karena dia juga bukan uang dia semua kan, ada kelompok-kelompoknya dia, mungkin ada yang agama lain, dia mencari mencari orang-orang pintar, ya saudara. Akhirnya setelah selesai 2 minggu puasa, saudara, bapak ini telepon lagi, "Bu Maria, gawat gawat gawat, nggak usah doa lagi." Saya bilang, "Iya Pak, kenapa? Ini keadaan makin parah. Bukannya tambah baik, uang saya belum keluar, tapi tambah parah karena teman-temannya dia itu ada yang minta ke paranormal-paranormal di Banyuwangi, saudaraku. Karena di sana katanya terkenal orang-orang pintarnya gitu ya. Ya udah deh Pak, kita nggak bisa kalau nyampur. Kalau Bapak mau berdoa dengan secara Kristen, ya yang lain mau cari kekuatan di luar Tuhan. Jadi kuasa kegelapan sama kuasa setan dan kuasa Tuhan, ya kuasa Tuhan dan kuasa kegelapan mau dicampur untuk masalah ini nggak bisa, saudaraku. Terus dia bilang minta maaf ya Bu Maria, saya nggak jadi kasih uang 500 juta, 1 miliar sama 500 jutanya nggak jadi. Saya bilang, "Pak, simpan aja uangnya, Pak. Saya juga nggak mengharapkan, nggak berpikir sejauh itu bahwa kita tuh harus berdoa dan juga untuk mendapat upah segitu atau apapun. Kita bukannya apa pendoa itu nggak bisa disogok ibaratnya gitu, Saudara ya. Jadi seperti Tuhan tuh sebetulnya marah loh kepada orang-orang seperti itu. Dimana kalau bilang, ini masalah gue kalau gue selesain, gue mau sungguh-sungguh setia. Ini kalau masalah gua, keluar nih, uangnya, dananya yang kolaps, dia akan kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan, lumbung Yusuf, apapun lah, ya. Jangan kita menyogok dengan apapun untuk masalah kita, ya. Sedangkan pada waktu pertengahan kita dari doa 2 minggu itu, saya udah bilang, "Pak, yang sedang Tuhan bentuk itu hati Bapak yang melekat pada harta. Lah sedangkan dia fokusnya harta, lah Tuhan fokusnya perubahan hati dia. Nggak nyambung, saudaraku." Jadi sempat marah loh waktu saya bilang, "Pak, Tuhan sedang memproses hati Bapak." Dia marah. Saya bilang, "Pak, jangan marah sama saya, Pak. Itu Tuhan yang ngomong." Nah, kemudian akhirnya dia reda lagi. Ya udah, saya bilang ini proses bagi Bapak ya. Mengenai uangnya keluar atau enggak, itu nggak masalah. Tuhan kita maha kaya. Dia bisa berbagai cara memberkati kembali anak-anaknya asal kita setia dan tekun. Ya, mungkin si Bapak ini juga nonton YouTube saya ini nih, ya. Jadi nggak usah pikirin soal uangnya yang hilang 14,5 M. Ya, nggak usah pikirin, yang penting perubahan hati, perubahan karakter, ya condongnya mana, ya apa kita ke harta, apa kita ke Tuhan. Pada akhir zaman ini dua musuh Tuhan, apa mamon, ya, dan daya tarik dunia, kemewahan dunia, dunia dan mamon, saudara. Jadi kita akhir zaman ini Tuhan sedang pisahkan, Tuhan sedang murnikan melalui masalah, melalui pergumulan hidup. Ya kita dibedakan, dipisahkan. Jadi saudara, ayo jangan kita ini melekat pada harta, melekat pada apa yang kita miliki. Ayo kita melekat pada Tuhan. Karena kegoncangan di depan kita akan semakin berat, semakin keras, semakin dahsyat. Kalau kita melekat pada dunia, pada mamon, pada uang kita, harta kita, kita akan lenyap. Kita akan terhempas ya saudaraku. Nah, kemudian ada lagi orang-orang yang bilang di menjadi subscriber saya bilang begini, "Si Maria, itu apa namanya, gimana sih caranya supaya kita ini boleh dewasa ya?" Saya bilang, "Udah ikutin aja apa yang ada di YouTube Pas Agape." Saya bilang ya, "Kalau mau dewasa rohani, ya makan makanan rohani, ya kayak makanan jasmani. Saudara makan apa ya? Nah, itu rohani juga makanan roh firman. Pujian, penyembahan, doa, dan melayani itu bisa bertumbuh sehingga buah-buah roh muncul, karunia-karunia roh muncul, semuanya akan memperlengkapi kita semua sehingga kita bisa peka dengar suara Tuhan dan kita lebih lagi berjalan, bergerak di dalam Tuhan ya." Dan saya juga kemarin dapat pesan Tuhan bagi para subscriber bahwa setiap subscriber Pas Agape yang mengikuti
dan juga menjadi pelaku-pelaku firman itu akan dapat mahkota ya. Seperti saya sudah disediakan mahkota di surga. Saya sudah disediakan rumah di surga. Ya, akan dapat upah saudaraku ya. Jadi kita ayo bergerak ya. Misalkan tentang doa puasa, itu saya udah bikin konten tentang doa puasa. Lihat saudara, tinggal lihat aja apa aja yang sudah saya bahas. Jadi kita semua bergerak, jangan kita statis menunggu Tuhan, betul kita menunggu Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bekerja ya, tidak melayani, kita tidak bergerak, kita akan mati statis seperti ikan ya. Kalau tidak bergerak itu ikan yang mati, Saudara. Tapi kalau ikan yang melawan arus, ikan yang terus bergerak, dia akan sehat, dia akan menjadi ikan yang mahal seperti ikan salmon ya. Dia melawan arus, saudaraku. Kayak sekarang ini kan banyak sekali orang yang divaksin ya. Saya bilang, aduh makin sedikit aja nih, semua kayaknya udah mau pada ngambil ngambil yang Nusantara ya. Saya bilang, Tuhan, saya teguhkan hati, saya tidak mau divaksin, saya bilang gitu. Saya percaya tubuh saya ada imun yang dari Tuhan. Karena saya tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ayo perteguh. Ya, seperti kita ini, saya nganggap kita yang tidak divaksin ini seperti apa? Sauh yang kuat, saudara. Sehingga pada saat kapal diombang-ambingkan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga orang-orang mungkin yang nanti sudah terima suntikan cairan itu, saudara, mereka akan melihat kita yang sungguh-sungguh teguh, berdiri, memberitakan Injil, bergerak dari gereja ke gereja, dari rumah ke rumah, saudara. Saya mulai saat ini juga membuka, saudara, di rumah-rumah. Walaupun sedikit banyak, ayo kita harus on fire. Saya juga saranin pada para subscriber, ayo adakan komunitas doa, baik di rumah, baik lewat via telepon, via Zoom, apapun lakukan. Berikan urapan, salurkan kasih, berikan doa yang penuh kuasa. Jangan diam-diam saja. Kalau diam-diam, saudara akan suam-suam sendiri loh. Mari kita bekerja di ladang Tuhan, mari kita bergerak. Dan kita akan terus akan mengalami supranaturalnya Tuhan. Jadi saya nanti akan ceritakan supranatural Tuhan, apa yang terjadi di tengah himpitan ya. Seperti saya ini ya, ini mulai sekarang nih ya, ke mall-mall udah nggak bisa, saudara. Adik saya jamnya mati nih, mau beli baterai ke mall, nggak bisa, nggak ada surat vaksin. Mulai supermarket juga udah mulai pakai surat vaksin. Lah kita semakin nggak bisa kemana-mana, bener saudara. Tapi jangan takut, jangan ragu ya. Maksudnya kalau masih bisa belanja di pasar tradisional, ya udah belanja di pasar tradisional aja gitu loh ya. Jadi kita tetap bisa bergerak. Jangan takut, jangan khawatir ya. Karena nanti supranatural Tuhan akan dibukakan ya. Dan kitalah yang semakin ditekan, supranatural semakin muncul. Semakin ditekan, kita akan membuat mujizat, saudara. Ya, pada akhir zaman ini kita percaya kita terus terhubung dengan Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya, dan semua para subscriber juga akan mengalami Tuhan. Ya, akan mengalami supranaturalnya Tuhan. Ya, saudara, mari kita berdoa pada saat ini supaya semua bendahara-bendahara Tuhan semakin ya dibukakan tingkap-tingkap di langit ya, bagi mereka yang mau jadi bendahara-bendahara Tuhan maupun yang menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman yang menyediakan lumbung-lumbungnya untuk dibagikan pada orang-orang di masa-masa kelaparan. Kita sudah start dulu. Kita sudah mulaikan dulu ya. Kita udah mulai start ya. Jangan nunggu. Iya, kita mulai. Selagi kita masih bisa lakukan, kita lakukan dari sekarang. Jangan tunda-tunda apapun ya. Karena waktu terus berlari, saudaraku ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini hamba berdoa Bapa, untuk setiap bendahara-bendahara yang Kau pilih Tuhan, dan juga setiap Yusuf-Yusuf Tuhan di seluruh kota-kota di Indonesia Bapa, dibukakan, terhubung Tuhan dengan Engkau, terhubung dengan pasukan akhir zaman. Hamba percaya di dalam nama Yesus Kristus, kelimpahan bangsa-bangsa akan mengalir kepada orang benar, kelimpahan harta orang fasik akan mengalir kepada orang benar, yang kami dibenarkan
diselesaikan oleh darah Yesus, sehingga kami boleh diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk bisa memberi dan membagi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, bahwa Engkau akan segera datang Tuhan ke dunia ini, memerintah 1000 tahun di bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap yang mendengar, khususnya para subscriber pasukan akhir zaman Agape, semuanya terhubung dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bekerja Tuhan dari roh ke roh. Kami bekerja Tuhan dari roh ke roh. Kami bekerja Tuhan dari roh ke roh Tuhan. Bukan dengan cara pikir kami, bukan dengan daging kami, tapi dari roh ke roh Tuhan. Biarlah YouTube channel ini terus Kau bawa Tuhan, kemanapun Engkau mau Tuhan. YouTube channel ini terhubung dari kota ke kota, desa ke desa, bahkan dari bangsa ke bangsa. Tuhan sendiri akan menghubungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya adalah karena karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau dipakai oleh Engkau menjadi alat-Mu yang mulia di akhir zaman ini. Menjadi berlian-berlian Tuhan, yang diasah, digosok, tadinya batu yang jelek, tapi pada saat dibentuk, dikikis, dipotong, walaupun sakit Tuhan, kami telah mengalami masa-masa sukar di masa-masa lampau. Dan kami sekarang Tuhan jadi ada seperti apa yang Kau mau. Kami berkilau, kami menjadi berlian Tuhan. Kami boleh diperkaya oleh Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan karena Engkau ya Bapa. Dan kami saatnya boleh memberi dan membagi-bagi orang yang kekurangan, orang yang miskin di depan kami, orang yang membutuhkan. Tuhan, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Biarlah mereka boleh bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Dan yang lemah imannya, yang udah percaya Yesus, tapi karena kesukaran besar, karena kekurangan mereka, kami pun bisa memberkati mereka. Baik hamba-hamba Tuhan dimanapun juga yang terhubung dengan Pas Agape ini, boleh diberkati Bapa. Engkau sudah menyumbang, Engkau memberikan Tuhan sumbangan melalui anak-anak Tuhan, yaitu kepada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau bekerja di ladang-Mu. Dengan memberikan juga motor, hamba percaya di depan kami, Tuhan juga berikan reward, Tuhan berikan rumah-rumah walaupun sederhana Tuhan. Mereka punya tempat, tidak pindah-pindah ataupun bingung untuk bayar kontrakan mereka. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau sendiri akan membukakan lumbung-lumbung dari surga Tuhan, untuk bendahara-bendahara-Mu yang Kau pakai di akhir zaman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersehati sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, lawat mereka semua Tuhan, kasihanilah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bertemu dengan juru selamat yang hidup Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh menemukan jalan kebenaran Tuhan. Oh Tuhan, hanya kami mintakan belas kasihan-Mu bagi semua rakyat Indonesia ini, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Oh, in the highest land I came to live. Oh, hallelujah. Siap untuk
untuk dibagikan buat anak-anak Tuhan di gereja-gereja, juga untuk sekeliling orang-orang Muslim semuanya, biar dilawati jamah Tuhan supaya mereka menemukan jalan keselamatan. Amin. Hiara bala bala baya shikere shikara papa 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 Tuhan, lawat mereka semua Tuhan, kasihanilah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bertemu dengan juru selamat yang hidup Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh menemukan jalan kebenaran Tuhan. Oh Tuhan, hanya kami mintakan belas kasihan-Mu bagi semua rakyat Indonesia ini dalam nama Yesus. Haleluya, 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 amin.